Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan, membuat yaitu perancangan jaringan gedung lantai 3. Tapi sebelum kita memasuki area kerja stafnya yang ini, saya akan menjelaskan bagian dulu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan di bagian pusat kontrolnya yang berada pada lantai 1, kan? Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan konsep jaringan terlebih dahulu. Pertama, yaitu saya akan menjelaskan perangkat yang saya konsep ini, yaitu menggunakan jaringan backbone. Backbone ini adalah jalur komunikasi utama yang menghubungkan seluruh lantai. Nah, di sini saya akan menggunakan blok IP khusus, yaitu 1.1.1.1.0. Nah, teman di sini udah keisi 1. Nah, jaringan ini itu ibarat jalan tol utama. Saya memisahkan jalur ini dari IP local staff agar trafik data antara lantai tidak terganggu oleh aktivitas lokal. Dengan jalur backbone ini, komunikasi antara departemen menjadi sangat cepat dan secara aman lah. Nah, lalu yang paling penting itu ini di switch pusatnya. Nah, fungsinya itu sebagai terminal utama. Switch ini tidak melayani PC secara langsung, melainkan menjadi titik temu bagi 3 router di lantai 1 ini, router utamanya, agar data dari lantai 3 yang ingin menuju server tidak perlu berputar-putar, cukup melalui satu pintu dari switch pusat ini. Oke, masuk ke konfigurasi atau caranya. Pertama, saya akan ada router. Di router 1, konfigurasinya itu kalian bisa menambahkannya pakai CLI ini, cuman ada cara gampangnya, yaitu langsung masuk ke config, terus ke kesambungannya ini. Disambungnya berapa? Sebentar. Giga 0/1. Di sini kalian masukkan backbone-nya tadi, IP backbone-nya, terus ini subnet max-nya. Oke, karena saya tadi bilangnya backbone-nya 1.1.1.0, pada router ini saya tambahkan 1, kan? Terus di router 2 dan 3 nya juga sama. Sini 2, ini juga 2.
2, 3. Nah, tapi kalau pakai CLI juga bisa. Jadi kalian ketikkan, nah ini masuk ke enable, terus config terminal, terus masuk ke interface nya, terus kalian isikan IP nya berapa. Oke, lalu di router ini kan juga ada apa, menyambung ke switch aksesnya. Ini kan switch pusat, terus ini buat akses lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Nah, di router pertama ini menyambung ke switch lantai 1. Ini belum namanya. Di switch lantai 1 ini apa, gateway-nya harus kita atur di sini. 300. Nah, untuk IP jalur ke staffnya ke lantai 1 itu sebagai gateway ya, saya berikan 192.1. Nah, ini kelas A. Sedangkan di lantai 2 itu pakai kelas B. Sama yang di sini juga. Oh, ini kelas C. Ini kelas C. Ini kelas B. Kelas A. Iya. Nah, dengan set ini gunanya untuk gateway buat ke PC setiap lantainya. Lanjut untuk server. Buat IP servernya itu seperti ini. Ini saya berikan satu IP address 1.1.1.10 ini default gateway yang saya arahkan ke 1.1.1 pada router tadi. Default gateway-nya ini IP nya. Nah, fungsi dan tujuan server ini saya letakkan langsung di jalur backbone terhubung dengan switch pusat tadi. Tujuannya agar pimpinan di lantai 3 maupun di lantai 2 itu memiliki jarak akses yang sama dan cepat ke pusat data. Penempatan ini juga memudahkan untuk monitoring traffic, keamanan, dan lain-lain. Setiap akses ke server harus melalui pemeriksaan dan router masing-masing. Lalu ya, jadi kesimpulan dari infrastruktur pusat ini adalah penggabungan antara router itu sebagai pengatur lalu lintasnya, terus switch pusat yang ini itu sebagai jembatan penghubung,
Nah, IP backbone yang tadi itu 1.1.1.0.1 atau titik 0 itu sebagai jalur tol datanya. Oke, setelah itu saya akan membahas untuk lantai 1. Oh ya, tadi yang pusat ini itu berada di lantai 1, sama halnya buat switch akses untuk lantai 1 ini. Kali ini saya akan menjelaskan gateway switch akses lantai 1 ini, dan apa saja IP kelasnya pada lantai 1 ini. Ya, untuk pengalamatannya di sini saya menggunakan kelas C untuk lantai 1 ini. Untuk semua yang ada di lantai 1, mulai dari PCS sama marketing itu sama. Nah, cuman bedanya di IP nya ini ditambah 1, yang ini 2, di PC 1 2, ini 3. Nah, untuk gateway-nya kita ambil yang ada pada router IP router ini, router lantai 1. Enggak semua lantai 1 sih. Router pertama. Nah, di router pertama ini kan gateway-nya memakai kelas C ya. Ini semuanya sama di lantai C. Nah, untuk akses point-nya ini itu, nah, menggunakan SSID ini sebenarnya bisa dikasih password ya, ganti ininya. Nah, untuk laptopnya ini memakai wireless yang model wireless itu. Nah, caranya kan ini masuk ke PC wireless, untuk connect-nya di sini. Nah, lantai 1 ini kalau connect di lantai 2 dia tetap bisa yang membuat dia itu bisa ping ke PC lain atau ke laptop lain, itu tambahin ke IP nya diganti. Nah, berhubung dia pakai akses point yang nyambung ke sini, ke lantai 1, harus pakai kelasnya itu kelas C. Nah, ini kan kelas C itu bisa saling ping. Ini kan sama-sama lantai 1 tuh bisa PC ke laptop ke PC ke server. Itu karena yang tadi kita bahas tadi di backbone nya tadi, itu untuk membalikannya. Oke, sampai di sini. Lanjut ke lantai 2, bahas IP nya pakai kelas apa. Ke lantai 2 ya, secara teknis di lantai ini tuh berfungsi sebagai IDF nya, Intermediate Distribution Frame, atau cabang distribusi jaringan. Nah, topologi yang digunakan pada ini itu masih memakai topologi star, yang dimana seluruh perangkat bermuara pada satu unit akses switch. Yang kan tadi akses switch di lantai 1, yang di sini tuh akses switch di lantai 2.
Nah, ini kan lantai 2. Di lantai 2 ini cuman menggunakan switch ini, satu switch akses. Nah, di sini sudah saling menyambung ya untuk perkabelan di antara PC-nya. Terlihat di pada linknya ini kan udah up semua. Lalu masuk ke PC-nya, PC admin, konfigurasi gateway. Untuk config di lantai ini itu menggunakan kelas B. Nah, sesuai statik semua perangkat di 5 PC ini tuh sama, pakai kelas B, gateway-nya dari router. Nah, seluruh perangkat gateway-nya ini tuh diarahkan ke 127 ini, 172.1.16.20.1, yaitu interface pada router 2 yang berada di pusat servernya. Nih, kan router di router 2 ini guys. Nah, ada subnet masih. Oke, semua PC ini tuh sama, IP-nya sama, IP-nya sama, di laptop juga sama seperti tadi. Ada yang beda. Nah, gitu. Coba ya. Kita coba ping dari PC admin ke laptop, berhasil ya. Terus dari PC baca, PC web, akses sama. Nah, karena tadi kita sudah pakai backbone, terus pakai gateway yang sama, sini itu kita bisa saling ping di antara lantainya. Di setiap lantai itu bisa sukses. Lanjut ke lantai 3. Sebenarnya di lantai 3 ini tuh sama seperti di lantai 2 ya, cuman yang membedakan itu pada konfigurasi gateway-nya. Mari kita cek konfigurasi gateway-nya. Di sini saya memakai kelas A. Di semua PC dan laptopnya menggunakan kelas A, yang dimana pemilihan kelas A ini bertujuan untuk instalasi keamanan eksklusif dalam manajemen jaringan, memasukkan data dari pimpinan ke dalam kelas IP yang berbeda jauh dari staf operasional kelas C dan administrasi kelas B, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan informasinya. Hal ini memudahkan penerapan kebijakan firewall agar data rahasia di lantai 3 tidak mudah diakses sembarangan. Oke. Nah,
di sini memakai gateway yang ada pada router 3 ini yang bawah, sama access point untuk menyambungkan kedua laptop opsional ini. Nah, sebagai pembuktian akhir dari seluruh sistem perancangan ini, saya akan melakukan pengujian interview LAN routing lintas IP. Saya akan melakukan ping PC ke PC seperti tadi ya. Nah, terus ini tuh bisa, aduh, bisa. Ini kenapa kok tidak bisa? Oke, kita coba cek dulu kenapa ini tidak bisa ya. Cek kabelnya dulu. 01, kita cek 01 sudah benar. 10.10.1 3. Coba di sini juga sudah benar. Hasil interface 1. Apa yang membuat ini menjadi tidak bisa? Kabelnya mungkin sana. Semuanya sudah terhubung. Oh, laptop. Nah, di sini kan laptopnya belum terhubung. Kita coba config dulu. Sama tadi. Tapi yang di sini gateway. Di sini kita pakai ke 10 net maxnya sudah. Terus di laptop ini belum juga. Terus gateway-nya voice radius kita pakai tadi berapa, 10 11.
successful. Aduh. Successful. Ya seperti itulah. Untuk konfigurasinya seperti itu aja. Sama ini. Nah, mungkin videonya seperti ini. Mohon maaf jika tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.